Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Ustadz Khalid Basalamah bahwa membalikkan telapak tangan ketika berdoa minta perlindungan itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya katanya. Ini perlu saya klarifikasi, perlu saya jelaskan karena ini merupakan salah satu tradisi, merupakan salah satu cara kami warga Nahdien, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdoa. Pertama saya ingin menjelaskan pengertian atau definisi etimologi doa itu sendiri. Doa secara bahasa, doa secara lughat itu adalah masdar dari madi da'a yad'u du'aan. Artinya adalah meminta. Meminta ini, doa ini ada dua. Ada meminta agar diberi, satu. Nomor dua, meminta agar dijauhkan. Contoh doa agar diberi adalah, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak dan barokah. Itu berarti meminta agar diberi. Ada doa meminta agar dijauhkan. Contohnya, ya Allah jauhkan dari kami penyakit ini itu. Lah kedua jenis doa ini caranya berbeda. Kalau orang itu berdoa meminta agar diberi, maka caranya begini. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, umur yang panjang. Begini. Dalamnya telapak tangan dihadapkan ke langit. Kalau meminta agar dijauhkan, maka cara berdoanya adalah begini. Dianjurkan begini. Ya Allah, angkatlah virus corona dari negaraku Indonesia dan dari seluruh dunia. Jadi begini. Yang dihadapkan ke langit ke atas itu adalah luarnya telapak tangan. Ini kaifiyah doa yang dilakukan oleh warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang saya sampaikan ini bukan omong kosong. Karena yang saya sampaikan ini ada dasarnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibari, beliau merupakan murid dari Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami. Madhab Syafi'i. Dalam Fathul Mu'innya mengatakan begini. Wa sunna kunutun bisubhin ila anqalah wa witrinis fi akhirin min ramadhanah wa bisairi maktubatin linazilatin rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Jadi sunat kunut mengangkat kedua tangannya, hadwa mangkibaihi, melurusi dua pundaknya, dua bahunya. Jadi gini, hadwa mangkibaihi, Allahumma hdini fi man hadait. Walau halatsana kasairil adiyati lil ittiba wa haitsu da'a li tahsili syai'in kadaf'i bala'in anhu fi baqiyati umurihi ja'ala batna kaffahi ila sama aw li raf'i bala'in waqa'a bihi ja'ala dhahrahuma ilaiha. Kalau orang itu minta agar diberi berdoa meminta agar diberi, maka ini dalamnya telapak tangan dihadapkan ke ja'ala batna kaffahi ila sama. Dalamnya telapak tangan dihadapkan ke langit. Walau li raf'i bala'in, kalau orang itu berdoa agar diangkat penyakitnya, semisal ja'ala dhahrahuma ila sama, maka luarnya itu dihadapkan ke langit.
Jadi kalau meminta agar diberi begini doanya, cara berdoa. Kalau meminta agar dijauhkan begini. Jadi ada dasarnya semua. Lalu tadi Ustadz mengatakan, oh itu tidak ada hadisnya. Ini hadisnya saya baca dalam Musnad Ahmad. Haddatsana Yahya ibnu Ishaq, haddatsana Ibnu Lahi'ah, an Habban bin Wasi, an Khalad bin Sa'ib al-Ansari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala, kalau beliau minta, ja'ala batina kaffaihi ilaihi, maka dalamnya telapak tangan dihadapkan ke mukanya atau ke langit. Wa idza sta'adza ja'ala dhahirahuma ilaihi, kalau beliau minta perlindungan, minta dijauhkan, berdoa agar dijauhkan, maka ja'ala dhahirahuma ilaihi, beliau menjadikan luarnya kedua telapak tangan ini dihadapkan ke mukanya atau ke langit. Jadi jelas ada hadisnya ini. Jadi semua yang kami lakukan yang dianggap bid'ah itu ada dalilnya. Baik dari sunnah ataupun dari Al-Quran. Pembelajaran yang perlu kita ambil dari sini untuk kaum-kaum Salafi Wahabi, jika Anda belum menemukan dasar tentang amaliyah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mohon untuk jangan secepatnya memvonis ini bid'ah, ini kafir. Khawatir saudara itu hanya karena belum mengetahui dalilnya. Jangan karena hafal 100, 200, 1000, 2000 hadis, lalu kemudian saudara dengan pedenya menganggap itu enggak ada hadisnya, enggak ada ayatnya, itu bid'ah, itu haram, itu neraka. Jangan. Karena ulama-ulama kami itu bukan ulama-ulama yang sembarangan. Mudah-mudahan ini sampai kepada Ustadz Khalid Basalamah atau kalau tidak kepada pengikutnya lah, agar tidak sedikit-sedikit memvonis bid'ah, sedikit-sedikit memvonis kafir. Bahkan di dalam Asnal Mathalib itu dikatakan begini. Qala al-ulama was sunnatu ayyushiru bi dhahri kaffaihi ila sama' fi kulli du'ain li raf'i bala'in wa bi batnihima in sa'ala syai'an. Jadi kata ulama, yang sunnah itu memberi isyarah dengan dalamnya, dengan luarnya telapak tangan dihadapkan ke langit kalau orang itu meminta li raf'il bala', agar diangkat penyakitnya, agar diangkat balaknya. Kalau kalau meminta agar diberi, jadi ini kalau meminta agar diberi, ininya yang dihadapkan ke langit. Dan ini ulama mengkiaskannya kepada Rasulullah saat sholat istisqa. Ternyata saat sholat istisqa itu Rasulullah dalam doanya juga mempraktikkan begini juga.